pertemuan ini kita belajar terkait diskusi bersama terkait persamaan simultan. Nah, persamaan simultan ini nanti ada banyak persamaan yang kita analisis. Berbeda dengan persamaan regresi, persamaan korelasi, persamaan lainnya. Ada persamaan misalkan dummy intercept, model dummy intercept, dummy model slope. Itu adalah yang kita amati hanya satu persamaan saja, misalkan Y alfa konstantanya, ini B ini adalah koefisiennya, X ini adalah persamaan independennya, misalkan seperti ini. Ini saya contohkan. Ini misalkan saya contohkan adalah regresi. Nah, regresi ini yang kita amati ya cuma satu variabel ini saja, ini saja, nggak ada variabel, persamaan ini saja, dan terdiri dari variabel dependen dan independen. Berbeda dengan persamaan simultan nanti. Persamaan simultan tidak hanya satu variabel, satu persamaan saja, satu persamaan, tidak hanya satu persamaan ini saja, tapi nanti ada banyak persamaan yang kita amati. Ini adalah persamaan simultan. Nah, nanti berbeda metodenya. Kalau regresi ada nanti regresi ordinary least square untuk yang persamaan baik yang persamaan sederhana, regresi sederhana maupun regresi berganda. Yang satu lagi misalkan ada contohnya yang binary logistik dia. Nah, itu metode yang digunakan untuk menganalisis dummy yang posisi dummy-nya berada di posisi dependen misalkan. Nah, itu cukup satu persamaan yang kita amati. Nah, dalam persamaan simultan ini ada beberapa persamaan yang nantinya kita amati. Sebagai contoh kasusnya seperti ini. Kita pengen menganalisis suatu kondisi di mana misalkan apa ini ya? Padi nih. Harga beras, beras nih, tidak hanya padi saja, beras di Indonesia misalkan. Jadi yang kita amati adalah perberasan. Nah, dalam perberasan itu banyak sub kondisi. Nah, tiap sub kondisi itu punya persamaan masing-masing, punya model persamaan masing-masing kondisi sub kondisi itu punya masing-masing. Misalkan nih. Karena ada evaluasi dampak pencabutan subsidi faktor inputnya, misalkan pupuk. Ada pencabutan subsidi pupuk yang sebelumnya biasanya ada subsidi pupuk nih misalnya. Nah, karena ada subsidinya dicabut, maka yang terjadi adalah di sini. Ini kondisi awal P0 ini adalah kondisi subsidi masih berjalan pupuknya. P0 kita tarik ke atas ini berarti X0-nya ini. Ini produksi padinya masih tinggi. Misalkan ini 10 ton nih. Nah, ketika di suatu wilayah itu misalkan terdapat subsidi pupuk. Nah, dampaknya adalah di sini. Harganya masih relatif murah. Beras masih terjangkau harganya misalkan. Nah, di sini. Namun suatu ketika terjadi pencabutan subsidi faktor inputnya, misalkan inputnya adalah pupuk tadi. Nah, karena pupuk dicabut, otomatis harga pupuknya akan naik. Semula ada subsidi kan, berarti harganya pupuk itu murah di sini. Nah, ketika subsidi pupuk itu dicabut, maka harga pupuk tersebut akan naik. Nah, harganya dari P0 menjadi P1. Harganya akan naik. Nah, ketika harga naik, dampaknya adalah pada produksinya. Nah, ketika produksinya dikurangi pupuknya yang biasanya pupuknya ini misalkan mampu menghasilkan X1-nya ini dari X0 ini pupuknya dikurangi pupuknya jadi X1. Nah, maka dampak kepada Q-nya, outputnya,
yang semulanya misalkan per hektarnya 10 ton nih misalkan atau berapa. Misalkan. Nah, 10 ton, maka dengan pengurangan pupuk, maka yang terjadi adalah dampaknya adalah pengurangan produksinya. Jadi 5 ton misalkan. Karena produksi padinya turun, maka berdampak pada pasar output-nya. Karena semakin sedikit beras yang semulanya 10 ton menjadi 5 ton, yang biasanya keseimbangannya di sini, ini adalah keseimbangan supply dan demand-nya. Nah, di tengah-tengah sini, karena terjadi penurunan produksi padi, maka beras yang dihasilkan pun semakin sedikit di sini. Dari Q0 ini banyak gitu ya berasnya, menjadi sedikit Q1 berkurang. Maka karena berkurangnya berasnya di sini, posisinya di sini, maka yang terjadi penawarannya akan turun. Dia bergeser penawaran turun karena kuantitas yang diproduksi petani itu sedikit, sehingga orang yang memasarkan beras itu akan berkurang di sini. Sedangkan permintaannya itu tetap di sini harusnya sekian, maka orang akan berebut beras misalkan. Karena beras semakin langka, yang terjadi adalah harganya akan naik dari P0 menjadi P2 menjadi P3 gitu. Ini adalah kondisi yang bisa kita lakukan menggunakan persamaan simultan. Nanti ada analisisnya, salah satu metodenya adalah two-state least square. Nah, ini ya saya lanjutkan ya. Ini adalah kondisi di mana kita bisa menganalisis suatu, ya contohnya kondisi ini menggunakan metode persamaan simultan ini. Nah, persamaan simultan ini dia fungsinya terkait ini, ada banyak variabel, ada banyak persamaan yang kita analisis. Nah, tidak hanya satu persamaan yang seperti regresi ya, itu kan kalau regresi cukup satu saja, kemudian korelasi cukup satu persamaan saja. Nah, dalam kondisi yang banyak ini makanya namanya persamaan simultan. Karena satu persamaan ini contohnya satu kondisi untuk pasar pupuknya, ini satu persamaan sendiri. Fungsi produksi ini satu persamaan sendiri. Kemudian pasar outputnya ini satu persamaan sendiri. Namun persamaan satu dengan persamaan lainnya ini saling berkaitan. Syaratnya itu harus saling berkaitan satu sama lain. Kalau tidak berkaitan ya itu nggak usah kita analisis karena tidak masuk dalam ranah suatu kondisi itu. Nah, semacam itu. Ini perkenalan awal terkait persamaan simultan. Nah, selanjutnya nanti kita diskusikan lebih dalam lagi bagaimana cara menganalisis dan sebagainya. Nanti di praktikum juga ada contoh lain nih, misalkan produksi beras, produksi beras domestik. Nah, beras itu produksi beras dipengaruhi oleh harga pupuknya, luas panen, teknologi, kredit, harga beras itu sendiri. Nah, ini adalah kalau istilahnya di persamaan simultan, dia sebagai endogen, atau kalau di persamaan regresi dia sebagai dependent. Ini independen-independennya. Namun istilahnya kalau di persamaan simultan kita pakainya ini variabel endogen. Endogen ini eksogen. Nah, ini satu persamaan sendiri dalam satu model. Nah, kemudian di satu sisi dia ini misalkan contohnya harga beras. Harga beras di satu sisi dia sebagai variabel eksogen atau independen. Namun dia juga kadang sebagai variabel dependen atau endogennya. Nah, sehingga dia punya persamaan lain lagi. Jadi dia di posisi persamaan sini sebagai eksogen, namun di persamaan lain dia sebagai endogen.
di persamaan ini sebagai independen, di satu persamaan lainnya dia sebagai dependen. Nah ini variabel harga beras itu dipengaruhi oleh nilai tukar, harga dunia, kemudian stok beras, dipengaruhi oleh tingkat proteksi. Nah ini. Nah kemudian tingkat proteksi nominal ini mana lagi contohnya? Ini stok beras ini aja saya contohkan. Nah, stok beras ini di satu model atau persamaan ini dia sebagai independen, sebagai eksogennya. Namun dalam persamaan lain dia dipengaruhi oleh permintaan beras. Stok beras itu dipengaruhi permintaan beras domestik, kemudian suplai berasnya ini juga mempengaruhi stok beras, dan seterusnya. Jadi sebagai satu kondisi dia sebagai independen, suatu kondisi lainnya dia sebagai dependen. Seperti itu. Jadi muter terus. Nah, stok ini dipengaruhi oleh supply. Nah, supply ini mempengaruhi stok, namun dia juga dipengaruhi oleh faktor lainnya lagi. Nah, impor, supply beras dipengaruhi impor. Supply beras dipengaruhi oleh produksi beras. Nah, muter lagi. Ini dipengaruhi ini dipengaruhi ini, muter terus. Nah, ini namanya persamaan simultan. Ini yang akan kita bisa lakukan dengan menggunakan metode ini. Nanti ada two state least square, tidak bisa kita menggunakan regresi biasanya itu, nggak bisa, karena regresi baik yang sederhana maupun regresi berganda kita menggunakannya OLS ordinary square, yang itu tentu yang kita analisis hanya satu persamaan saja. Kalau yang ini multiple, banyak sekali persamaannya, dan tiap persamaan di dalamnya ada banyak variabel-variabelnya. Nah, dari contoh ini sudah saya record atau belum? Sudah. Dari persamaan ini, suatu kondisi, jadi kita menangkap suatu fenomena ekonomi gitu ya, dalam suatu kondisi perberasan itu kondisinya seperti itu. Jadi kompleks, yang kita analisis itu kompleks, banyak sekali, tidak hanya cuma satu persamaan ini, jadi ada banyak skema alur yang kita amati, kemudian kita bentuk suatu model matematis seperti ini. Ini kan kondisi realnya atau dari teori-teori seperti itu. Nanti kita tangkap, kemudian hipotesisnya adalah semacam ini, karena hipotesis itu dugaan sementaranya, yang tentunya berasal dari suatu pengalaman, teori, ataupun dari kondisi realnya. Nah, seperti ini kondisi realnya misalkan. Nah, kemudian dari ini kita susun menjadi model matematisnya. Oh, dari GD itu adalah jumlah beras. Nah, jumlah beras, produksi berasnya, jumlah produksi beras dipengaruhi oleh fungsi dari ini. PT, MGT, YT, NT itu adalah ini. Nah, misalkan. Terus yang lainnya lagi QS itu penawaran beras. Q adalah jumlah berasnya, QD itu jumlah permintaan beras, M itu apa? Nah, itu dari persamaan ini. Nah, kita susun seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya? Nggak ada pertanyaan? Enggak, Pak. Mana ya? Sip. Berikutnya, ini pengertian terkait model persamaan simultan. Merupakan suatu sistem persamaan yang menggambarkan saling ketergantungan antar variabel. Jadi intinya itu. Poin pertama yang kita garis besar, beri garis besar itu adalah ini. Dia itu saling ketergantungan antar variabel. Nah, jadi dia ini tergantung oleh variabel ini. Nah, variabel ini juga tergantung variabel lainnya lagi. Nah, berikutnya terus tergantung, saling ketergantungan. Akhirnya ini saling ketergantungan. Ini namanya variabel persamaan simultan.
Kedua, estimasi parameter suatu persamaan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan informasi dari persamaan lain. Jadi, estimasi persamaan ini tidak cukup berhenti dalam satu persamaan saja. Kalau cukup satu persamaan saja, itu namanya nanti kita menggunakan persamaan regresi yang kemarin kita pelajari. Tidak perlu kita menggunakan ini. Kalau yang kita amati pengen banyak persamaan di dalamnya dan saling ketergantungan, nah itu kita menggunakan persamaan simultan ini, dan tentunya dengan prasyarat bahwasannya suatu persamaan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan persamaan lainnya. Jadi persamaan satu yang mempengaruhi tadi dapat informasi lagi, oh bahwasanya variabel yang mempengaruhi tadi itu dipengaruhi variabel lainnya lagi, dan terus muter gitu ya. Ada banyak variabel di dalam, ada banyak persamaan dan banyak variabel di dalamnya. Nah, itu yang kita lakukan dalam metode ini. Contohnya nih, Y1, Y2. Nah, kalau dalam persamaan apa namanya PLS partially square itu nanti terkait parametrik statistik non parametrik. Nanti itu dia ya bisa Y-nya itu banyak. Ada Y dia itu terdiri dari misalkan Y1 nanti ada banyak indikator-indikatornya. Y2 ada banyak indikator-indikatornya. Semacam itu. Ya mirip-mirip seperti itu, tapi beda metodenya. Nah, teman-teman belum dapat PLS juga ya. Itu non parametrik. Kalau yang parametrik terkait ini terkait model persamaan simultan semacam ini. Jadi ada Y1 dependent endogen atau dependennya. Kalau istilahnya di persamaan simultan dia endogen, pakai endogen. Nah, Y1, Y2. Nah, Y1-nya ini sebagai endogen, Y2-nya juga endogen. Tapi endogen ini dalam persamaan ini dia sebagai eksogen. Nah, saling keterkaitan. Ini contoh nih. Nah, ini adalah endogen, ini endogen. X1-nya ini adalah variabel eksogen. Nah, ini eksogen, ini eksogen. Nah, ini errornya. Ini contohnya. Tidak terdapat korelasi antar mu dan variabel penjelas. Nah, penyimpangan asumsi klasik dia masih berlaku. Kerja asumsi klasik. Ya seperti yang sebelumnya kita diskusikan, ada heteroskedastisitas, multikolineritas, autokorelasi, dan normalitas. Nah, berikutnya, ini contoh nih, model persamaan simultan. Fungsi permintaannya ini, QD sama dengan alfa plus ini adalah koefisiennya, ini adalah variabel eksogennya. Ini penawarannya, sehingga ini kalau keseimbangan QD sama dengan QS. Nah, kemudian model persamaan National Keynes, ini contoh saja. Ini misalkan kita pengen menganalisis suatu persamaan keseimbangan pasar gitu ya, keseimbangan pasar beras, bagaimana permintaan penawarannya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan simultan ini. Ini persamaan permintaan, tidak hanya ini saja yang kita analisis, tapi persamaan penawaran juga, sehingga nanti ketemulah keseimbangannya ini. Nah, ini adalah contoh model persamaan simultan. Kemudian contoh lagi ini fungsi konsumsi. Konsumsi ini dipengaruhi oleh pendapatan misalkan. Nah, pendapatan itu ini konsumsi nasional ya, dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat ini. Nah, pendapatan masyarakat ini dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat secara individu dan investasi. Contoh lagi model perekonomian, ekonomi makro nih, model ekonomi makro dalam perekonomian, misalkan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi dipengaruhi oleh ini pendapatan disposable, pendapatan yang sudah dikorongi oleh pajak dan sebagainya, misalkan di sini. Nah, T-nya ini adalah pajaknya.
Nah, kemudian di sini ada pendapatannya, pajak, terus investasi, kemudian ini adalah ini tadi pendapatan disposable. Disposable itu adalah pendapatan dikurangi fungsi pajak ini dikurangi oleh maaf ini apa namanya YT ini YT itu pendapatan dikurangi dengan pajak. Pendapatan masih pendapatan kotor gitu ya, belum dikurangi pajak. Ini YT dikurangi dengan pajak, maka dia jadilah apa namanya pendapatan disposable. Dulu kan teman-teman sudah dapat ekonomi makro. Nah, semacam ini. Terus pengeluaran pemerintah itu GT, ini persamaannya. Sehingga identitas persamaannya adalah YT sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Nah, ada lagi nanti ditambah dengan ekspor, impor. Nah, ini adalah bentuk persamaan simultan. Salah satu contoh persamaan simultan. Satu persamaan, tapi di dalam persamaan ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. C ini punya persamaan sendiri. Nah, ini yang mempengaruhinya. Investasi ini juga punya faktor lain yang mempengaruhi dia. G ini juga punya faktor lain yang mempengaruhi dia. YT ini persamaannya. Nah, semacam ini. Ini adalah contoh kasus yang misalkan teman-teman mau membuat skripsi ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau mau menganalisis contoh-contoh seperti ini, nah cocoknya adalah menggunakan model persamaan simultan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh istilah dalam model persamaan simultan. Istilahnya ada beberapa persamaan ini, persamaan struktural perilaku. Ini contohnya ya seperti fenomena biasanya kita menangkap suatu fenomena, misalkan permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, selera, terus apalagi harga barang lain dan seterusnya. Itu adalah persamaan struktural untuk perilaku. Dia menggambarkan perilaku fenomena ekonomi yang diamati. Perilaku variabel endogen terhadap perubahan-perubahan penjelas. Jadi ya seperti regresi biasanya itu. Contohnya nanti ada di dalamnya bentuk persamaan seperti itu. Jadi ada endogennya atau dependennya, kemudian ada eksogennya atau independennya. Kemudian ini kita lewati dulu. Ini persamaan identitas, ini persamaan yang tidak dikehendaki. Nanti saya sampaikan di belakang. Nah, ya berikutnya ini persamaan direduksi. Persamaan yang di mana variabel endogen hanya dipengaruhi oleh predetermin atau gangguan stokastik. Predetermin ini dia eksogen atau lag endogen. Jadi variabel nilainya ditetapkan dari tahun sebelumnya misalkan. Nah, hanya mempengaruhi variabel lain atau variabel yang hanya mempengaruhi variabel lain. Jadi variabel predetermin ini tidak dalam suatu yang kita analisis banyak persamaan itu dia tidak pernah menjadi endogen, tidak pernah menjadi dependent. Dia selalu hanya menjadi independen saja. Itu namanya variabel predetermin. Dan dia juga bisa dalam bentuk lag. Lag itu misalkan permintaan tahun ini dipengaruhi oleh permintaan -1, permintaan -2. Nah, seperti itu. Jadi permintaan sekarang itu dipengaruhi oleh permintaan tahun sebelumnya. Nah, itu namanya lag. Itu namanya variabel predetermin. Jadi persamaan predetermin itu ada di dalam persamaan direduksi ini. Namanya reduced form equation. Jadi dia persamaan direduksi itu di dalamnya terdapat variabel endogen dan dipengaruhi oleh variabel predetermin ini dan stokastik. Ini masih bisa kita gunakan, masih bisa digunakan dalam persamaan simultan ini. Berikutnya variabel endogen. Variabel endogen variabel yang nilainya akan ditentukan melalui model. Jadi ya semacam dependent ini endogen. Variabel yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi variabel lain. Ya. Jadi endogen ini dia
bisa dalam persamaan itu namanya dia sebagai dependennya gitu ya endogen. Namun suatu ketika dia juga bisa nantinya menjadi variabel eksogen yang mempengaruhi variabel lainnya juga. Yang tidak boleh digunakan adalah persamaan identitas. Persamaan identitas adalah persamaan yang tidak dapat menunjukkan perilaku variabel endogen. Misalkan dibentuk oleh perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan. Ini yang variabel apa namanya persamaan regresi pun kita tidak boleh menggunakan persamaan identitas ini. Saya contohkan apa ya? Penerimaan. Penerimaan adalah TR total revenue. Itu adalah dari quantity dikalikan dengan P. Atau keuntungan P adalah TR min TC. Nah, ini adalah persamaan identitas. Ini tidak boleh kita jadikan persamaan yang kemudian kita analisis menggunakan regresi atau kan dengan menggunakan metode model persamaan simultan ini. Tidak boleh. Saya contohkan ini ya. Ini sehingga nanti kita bentuk seperti ini. Alfa plus beta 1 TR min beta 2 TC plus error. Ini nggak boleh, ini salah. Ini salah. Karena ini itu adalah dijelaskan dari sini. Ini sebagai penjelas, bukan sebagai faktor yang mempengaruhi, bukan. Otomatis kalau kita tetap memaksakan untuk menganalisis, ya pasti faktor itu sangat berpengaruh. Karena ya memang di dalamnya keuntungan ini dibentuk dari ini. TR min TC. Berbeda dengan Q permintaan yang diminta Q sama dengan alfa plus harga barang itu sendiri misalkan. P misalkan. Nah, harga kan ini suatu kondisi yang persamaan ini struktural atau perilaku ini boleh. Kan dia tidak membentuk ini. Tidak pengurangan, tidak pengalian. Tidak, ini bisa jadi plus, bisa jadi minus. Nah, bisa dipahami ya maksud saya ya. Nah, sudah bisa dipahami ya, ini istilah-istilah persamaan yang digunakan dalam model persamaan simultan ini. Ada persamaan struktural, persamaan direduksi, persamaan endogen, predetermine. Ini yang nggak boleh persamaan identitas. Nah, berikutnya identifikasi model. Yang kita lakukan adalah identifikasi model dulu. Tujuannya untuk mengidentifikasi model sebelum dilakukan estimasi, sebelum dianalisis. Kita justifikasi dulu kebenarannya. Bisa tidak model ini kita gunakan model persamaan simultan? Kalau nggak bisa ya cukup kita menggunakan analisis regresi saja. Nggak perlu sampai menggunakan two-stateless square. Two-stateless square itu sama dengan ya halnya OLS, ordinary least square, dia mengestimasikan kuadrat terkecilnya. Kalau two-stateless square dia juga mengestimasikan kuadrat terkecilnya, namun dengan dua tahap. Artinya ada banyak persamaan ini yang kita amati. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui apakah estimasi parameter dapat dilakukan melalui persamaan radius form dari sistem persamaan simultan. Ada persamaan nantinya, goalnya ada persamaan tidak teridentifikasi, ada persamaan yang teridentifikasi. Kalau persamaan tidak teridentifikasi ini tidak bisa kita lanjutkan menggunakan model persamaan simultan. Yang persamaan teridentifikasi ini bisa kita lakukan menggunakan persamaan simultan. Yang terkategori teridentifikasi nanti ada yang teridentifikasi tepat dan teridentifikasi berlebih atau istilahnya just identified sama over identified. Nah, cara ngitungnya nanti seperti ini. Yang pertama, kita menggunakan metode order condition dan rank condition. Yang pertama ini cukup bisa menggunakan order condition ini, yaitu rumusnya ini.
Jadi dia suatu persamaan teridentifikasi jika variabel yang dikeluarkan dari persamaan tersebut tetapi masuk ke dalam persamaan lain pada model minimal sama dengan jumlah persamaan model yang dikurangi. Jadi minimal ada variabel yang kita mengamati, intinya tadi kayak tadi ada variabel yang dia sebagai dependent, kemudian namanya endogen gitu ya. Kemudian ada yang mempengaruhinya. Kemudian ada variabel yang mempengaruhi itu setidaknya nanti punya persamaan lainnya, punya persamaan lainnya, nah semacam itu. Nah, rumusnya ini. K adalah jumlah semua variabel dalam model. Jadi semua variabel di dalam model dikurangi dengan jumlah variabel di dalam persamaan yang kita identifikasi. Jadi misalkan ada 4 persamaan. Kita analisis, kita menghitung estimasi satu persatu. Kita jumlahkan semua 4 variabel, 4 model tersebut, 4 persamaan tersebut. Semua variabel kita jumlahkan, kita masukkan ke nilai K sama dengan M. M ini adalah variabel yang kita identifikasi saja. Nanti saya contohkan biar nggak bingung. Itu kita kurangkan, kemudian harus lebih besar atau sama dengan G. G-nya min 1. G itu adalah jumlah persamaan dalam model, jumlah endogennya saja kita hitung, dikurangi 1. Nah, itu. Nah, berikutnya ini contohnya nih diagram keterkaitan variabel persamaan dalam model permintaan penawaran. Nah, ini kotak ini adalah yang variabel endogen, yang bulat oval ini adalah variabel eksogennya, variabel yang mempengaruhinya. Nah, ini dipengaruhi oleh ini. Yang QS penawaran dipengaruhi oleh ini. PA dan PA ini mempengaruhi keduanya. QS mempengaruhi P, QD juga mempengaruhi P. Nah, P ini juga mempengaruhi QD, P juga mempengaruhi QS. Jadi nanti kita melihat keseimbangannya QD sama dengan QS menggunakan persamaan ini. Kita susun persamaan ini dari teori-teori atau kenyataannya secara realnya. Saya contohkan di modulnya. Bisa lanjutkan ya. Mohon maaf. Ini keterangan tadi, kemudian ini identifikasinya. Saya contohkan langsung ke modelnya. Ini alur untuk analisis to stateless square-nya. Setelah pokoknya kita menghitung estimasikan variabel dulu. Kalau sudah clear variabelnya masuk di dalam ini, dua ini, maka bisa lanjut kita menggunakan, kita analisis. Kalau belum bisa, berarti ya nggak bisa kita lanjutkan. Ini nilainya ketika tadi K besar atau istilahnya di sini di PPT tadi saya tulis M ini M kecil, pokoknya ini pengertiannya, pokoknya lambangnya ini disesuaikan saja, nggak masalah mau berubah seperti apa, yang penting nanti maknanya jangan sampai kebalik. Pokoknya yang besar ini jumlah semua variabel dalam model, yang ini posisi di sini bisa dituliskan kecil juga bisa. Jumlah variabel persamaannya diidentifikasi, M-nya adalah jumlah persamaan dalam model, yaitu jumlah variabel endogennya, dikurangi 1. Nah, kalau dia ternyata yang posisi ruas kanannya itu lebih besar daripada ruas kiri, berarti nanti kita simpulkan tidak teridentifikasi atau under identify. Kalau sama dengan atau ruas kirinya sama dengan ruas kanan atau ruas kirinya lebih besar daripada ruas kanannya ini, maka bisa kita simpulkan terlalu diidentifikasi atau over identified. Ini bisa. Dua ini bisa kita lanjutkan untuk menggunakan model persamaan simultan.
yang ini tidak bisa kita lanjutkan, yang under ini. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menganalisis menggunakan SPSS. Nah, diagram alur untuk menggunakannya ini bisa nanti di praktikum dipraktekkan, ada nanti terkait ini persamaan simutan, analyze, kemudian ini kita pilih regression setelah kita input semua variabel ini. Ini semua variabel di dalam masing-masing persamaan. Nanti dalam Excel kita siapkan dulu gitu ya. DT, BP, LT, HB, LT ini adalah lambang simbol saja dalam suatu variabel. Singkatan ini. Ini punya nilai semuanya. Kita masukkan, kita input, kemudian kita pilih analyze, kemudian regression. Nanti di regression muncul ada pilihan. Pilih yang nanti two state least square, 2 state atau 2 tulisannya. 2 state least square. Kemudian kita masukkan caranya seperti ini. Kita masukkan satu persatu modelnya. Model pertama kita masukkan dependennya, posisi dependennya adalah DT, sesuaikan. Persamaan pertama dependennya apa, independennya apa, kita masukkan dependennya DT misalkan. Sebagai penjelas atau independent explanatory atau exogen, ini kita masukkan ini variabel-variabel yang mempengaruhi DT ini. Nah, kemudian kita pilih instrumental, ada nanti pilihan kolom instrumental, kita masukkan semua di sini, kecuali DT. Kecuali dependennya. Explanatory ini semuanya ini, dan variabel-variabel lainnya di model 2, 3, 4 kita masukkan di sini. Kemudian kita pilih option, pilih predicted, ini nanti dipraktekkan sendiri nanti pas praktikum. Kemudian pilih continue, ini typo. Continue, kemudian pilih OK. Kemudian lanjut, itu baru tahap pertama. Oke, tergantung persamaan yang kita amati ada berapa. Ini contohnya ada 4 persamaan. Kemudian persamaan kedua kita masukkan dependennya di sini, explanatory atau exogennya atau independennya ini. Kemudian lagi kita masukkan explanatory ini semua, kita masukkan dengan variabel di 1, 2, 3, dan 4 semuanya di sini. Kecuali yang PB, LT-nya ini nggak usah kita masukkan di instrumental. Nah, kemudian pilih option predicted sama, kemudian pilih continue OK. Yang ketiga pun demikian lagi. Setelah OK nanti akan teman-teman lakukan lagi model ketiga, persamaan ketiga sama stepnya, persamaan keempat juga sama stepnya. Kalau ada 10 persamaan yang berarti satu-satu analisis kita semua sampai 10. Kemudian kita lihat interpretasi dengan uji adjusted R-square dan multiple R, dan uji F dan uji T-nya. Nah, kemudian ini ada deskriptif statistiknya ini, masukkan endogen dan hasil prediksinya. Nanti akan ketemu hasil prediksinya di SPSS, kemudian pilih option, kemudian main, continue, kemudian interpretasi. Nanti di praktikum ada. Ini adalah step-stepnya. Ini saya contohkan sekilas saja. Nanti lebih detailnya di praktikum. Kaminka ini contohnya untuk melakukan identifikasi order condition ya. Nah, kita mengestimasikan benar tidaknya persamaan ini bisa dilakukan dengan persamaan simultan. Nah, satu persatu. Persamaan pertama kita tulis ini, persamaan kedua ini, persamaan ketiga ini, persamaan keempat ini. Nah, kemudian kita identifikasi. Persamaan pertama ini adalah identifikasinya. Persamaan kedua identifikasi ini, persamaan ketiga identifikasinya ini, persamaan keempat identifikasinya ini. Nah, tinggal kita masukkan rumus saja. K adalah seluruh variabelnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Sebentar kok hanya 12. Coba kita amati K-nya, K besarnya ini apa maknanya? Jumlah semua variabel dalam model. Berarti ada kesalahan ini. Berarti seluruh variabel dalam model adalah seluruhnya ini variabelnya. Oh, ada yang terhitung double. Coba kita amati, cermati satu-satu. 1, 2, 3, 4. Ini sudah, nggak usah kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah. 8, 9, ini sudah. 10, ini sudah. Ini sudah. 11, ada satu lagi. Nah, ini 12. Nah, ada 12, benar ini 12 kan. Jadi yang terhitung 2 kali seperti ini nggak usah kita hitung lagi. Pokoknya semua variabel di dalam ini persamaan. Ada 5 persamaan. Nah, ini 12. K kecilnya adalah mana tadi? Apa mananya? Jumlah variabel dalam persamaan yang diidentifikasi. Berarti persamaan satu saja yang kita amati. Yang diidentifikasi ada 1, 2, 3, 4. 4. M-nya adalah apa tadi? Jumlah persamaan dalam model jumlah variabel atau jumlah variabel endogennya. Variabel endogennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini variabel endogen. Jadi kita masukkan 5. Yang kedua juga demikian. K-nya kan berarti seluruhnya sama dengan ini. Berarti 12 semua. Yang K kecil berarti ya tergantung ini. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ketiga ini ada 5. Yang keempat 1, 2, 3, 4. Ada 4. M-nya ini berarti variabel sama endogennya dalam suatu yang kita amati itu ada 5 endogennya. 1, 2, 3, 4. Semua 4 persamaan ini punya 5. Tinggal kita hitung saja K, tadi apa rumusnya? Min K, K min K, M-nya min 1. 12 kurangi 4, berapa? 8. 8, M-nya kurangi 1, jadinya 4. Berarti 8 lebih besar daripada 4. Berarti ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Berarti maknanya over identified. Seperti itu saja. Nah, kalau ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan, berarti over identified. Kita simpulkan over identified. Over, semuanya ini over identified. Berarti nanti kalau misalkan ini misalkan under identified, berarti persamaan ini yang nggak bisa kita masukkan. Berarti cukup 3 persamaan ini yang kita analisis menggunakan persamaan simultan. Misalkan. Nah, karena berhubung ini semua sudah teridentified, berarti bisa kita lanjutkan 4 variabelnya ini, semuanya bisa kita analisis menggunakan model persamaan simultan. Ini step pertama. Kalau sudah, berarti ya kita lanjut ke menganalisisnya. Menganalisisnya sama ini, menggunakan alurnya ini tadi. Setelah kita analisis, kemudian muncul hasilnya. Sekilas nih hasilnya. Nanti muncul ada adjusted R-square-nya. Di sini nilainya berapa. Ada multiple R-square. Ada uji F, uji T-nya. Nah, lebih lanjut nanti di praktikum. R-square-nya sekian, adjusted R-square-nya sekian ini. Berarti, mana tadi? Nah, keterangannya, berarti predetermine ini tidak mampu menjelaskan variabel permintaan beras. Nah, intinya, di persamaan ini kita analisis satu persatu. Ini persamaan 1 kita interpretasikan, persamaan 2 kita interpretasikan sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri, seperti itu. Yang pertama, sebentar. Nah,
Saya lanjutkan ya. Adjusted R-square ya sama halnya dengan regresi yang biasanya untuk menganalisis seberapa besar model itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kecil sekali, hanya 13,5% atau sama sekali tidak teridentifikasi. Nilainya minus ini malahan. Ya karena data yang diamati ini kan sebagai contoh saja. Ya hasilnya ya jelek seperti ini. Tergantung nanti datanya kalau bagus ya bisa nanti hasilnya ya bagus juga nanti. Ini contoh saja. Kemudian nilai multiple R-nya ini digunakan untuk melihat kesesuaian data observasi dan data prediksinya. Seberapa bagus data itu. Ini 30,4%. Nah, UGF-nya juga demikian kita lihat. Nah, ternyata tidak signifikan, nilainya lebih dari 0,05, ke taraf kesalahannya tinggi sekali ini, 75%. Karena datanya ya ini kan data contoh saja, bukan data real yang dianalisis ini. Nah, sehingga tidak ada yang berpengaruh, tidak berpengaruh secara simultan. Nah, ini juga uji T-nya juga tidak ada yang signifikan karena hasilnya juga jelek. Persamaan dua sama, kita analisis sendiri, kita analisis adjusted R-square-nya, kemudian multiple R-nya, kemudian kita uji F, uji T, kita interpretasikan semua. Sama persamaan 3 juga, persamaan 4 juga, sama. Kemudian nanti ada validasi model, nanti ini di deskriptif statistiknya nanti ada seperti ini. Nah, ini tabel prediksi dengan Excel-nya. Nanti ada data aktualnya dan data prediksinya. Dari hasil DOK tadi, nanti ada keluar prediction-nya. DT1 prediction biasanya muncul di expression-nya itu. Nanti kita coba bandingkan. Prediksi ini dengan prediksi ini jauh berbeda atau tidak. Nah, perbandingannya ini. DT ini permintaan beras, ini adalah produksi dan seterusnya. Ada 5 persamaan yang kita amati. Aktualnya ini, prediksinya kita ambil rata-ratanya ini. Prediksi aktualnya ini, prediksinya ini kan nggak jauh beda akhirnya. Sehingga dapat dikatakan model persamaan simultan tersebut sebenarnya baik dan valid. Datanya valid. Berarti ya memang ini sudah valid tadi. Artinya ada tadi yang uji F, uji T itu tidak signifikan ya berarti itu memang kenyataan realnya seperti itu, tidak ada yang signifikan. Nah ini contohnya di persamaan 4 ini ada yang signifikan. Nah, berarti PBLT itu berpengaruh terhadap apa ini? Variabel apa ini? MBLT. Saya tidak hafal kodenya ini apa variabelnya. Nah, itu ya. Contohnya itu seperti itu. Kemudian kita lihat tanda harapan, koefisien dan kesesuaian teorinya seperti ini. Bagaimana? Nah, nanti teorinya misalkan nih populasi penduduk yang meningkat akan meningkatkan permintaan. Teorinya ini dari hasil analisis plus berarti ya sudah berarti sesuai semacam itu. Ini ada yang nanti tidak sesuai karena apa? Itu contohnya, nanti lebih detailnya di praktikum.